Kita melihat seseorang bukan dari kegagalannya. Kita semua sama-sama orang gagal. Kita semua sama-sama butuh kasih karunia Tuhan. Kita semua sama-sama butuh belas kasihan Tuhan. Gak ada satu orang pun di sini yang gak butuh kasih karunia Tuhan. Kita sampai di minggu terakhir di bulan Januari dengan tema honor, dengan tema besar honor. Dan kemarin di minggu yang pertama kita belajar, kita bikin dulu fondasinya. Kita belajar mengenai honoring God, menghormati Tuhan. Kemudian di minggu yang kedua kita bicara soal honoring authority. Di minggu yang ketiga setelah kita belajar mengenai honor secara vertikal, kita belajar honor secara horizontal, honoring one another. Dan di minggu yang keempat sebagai penutup dari serial khotbah di bulan ini mengenai honor, saya tertarik ingin bicara mengenai terus oke, kita udah belajar soal honor, sekarang terus apa? Then what? Bagaimana mempraktekannya? Bagaimana sih kita mempraktekkan, mencerminkan kehidupan yang terhormat sebagai orang-orang anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Dan judul khotbah saya di pagi hari ini adalah Grace and Honor in Practice. Grace and honor in practice. Kasih karunia dan kehormatan prakteknya bagaimana. Dan kita udah 3 minggu nih belajar soal honor. Saya mau tanya sama saudara. Kita udah 3 minggu belajar honor, sebenarnya kehormatan tuh apa sih? Honor tuh apa sih? Makhluk apa sih honor ini? Apakah honor hanya sekedar perilaku? Sekedar apa yang kelihatan di luar? Sekedar apa yang kita ucapkan yang didengar sama orang? Atau sekedar etika sosial? Ya etika aja kalau ketemu orang tua berdiri. Etika aja kalau ketemu orang lewat, orang lagi ngobrol permisi. Apakah hanya sekedar etika ataukah hanya sekedar yang terlihat? Atau sesuatu yang memang benar-benar nempel, melekat dan lahir dari kebenaran itu sendiri. Kita semua sama-sama sepakat kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Hanya di dalam, masih kebanjiran apa gimana sih? Udah surut kan? Kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Apa sih kehormatan itu? Hari ini saya pengen bagikan 3 poin sama saudara sekalian. Sebenarnya poinnya banyak banget. Cuman saya berusaha agar dapat menyampaikan dalam waktu 40 menit ke depan, sisa 38 menit. Saya rangkum menjadi 3 poin besar. Kita langsung aja yuk masuk dalam poin yang pertama. Grace and honor in practice, true and consistent identity. Identitas yang konsisten dan real. Ya it is what it is, apa adanya, true and consistent. Saya akan buka dengan kata-kata ini. It's not what I do that makes me honorable. It's who I am. Bukan apa yang kita perbuat, bukan apa profesi kita, bukan apa pekerjaan kita, bukan siapa kita, bukan harta seberapa banyak yang kita miliki, bukan koneksi kita, bukan kepintaran kita yang membuat kita menjadi terhormat, tapi kehormatan bicara soal siapa saya. Siapa saya? Contohnya gini, ada pekerjaan-pekerjaan yang kita menyebut, kita panggil dengan sebutan yang mulia. Pernah dengar ya kemarin ini kalau ada kasus-kasus besar di Indonesia, sidangnya tuh disiarkan secara live. Benar ya, kita ngikutin tuh yang kasus ada, ya pokoknya kasus-kasus besar lah, saya gak enak juga yang ngomongnya. Dan kita ngikutin tuh secara live, siang-siang kita makan siang sambil nontonin kasusnya. Dan setiap kali mengadres kepada hakim, pakai kata-kata apa? Yang mulia. Izin yang mulia. Menyampaikan pledoinya kepada yang mulia, menyebut dengan kata yang mulia. Kalau kita ketemu sama duta besar negara mana gitu misalnya, duta besar Jepang misalnya, pakai kata your honor. Pakai kata your majesty, her majesty, his majesty. Mengadres seseorang karena pekerjaannya. Tapi gini loh, seseorang yang diadres dengan sebutan yang mulia, your majesty, her majesty, his majesty. Bukan berarti orang itu terhormat dalam hidupnya karena profesinya. Profesinya terhormat, profesinya mulia. Tapi tolong garis bawah ini, belum tentu orang yang bekerja sebagai profesi tersebut, hidupnya, kesehariannya, seluruh kehidupannya mencerminkan honor itu sendiri. Mencerminkan kehormatan itu sendiri. Atau dalam pidato, kita buka pidato pakai kata-kata yang terhormat, jajaran board of director, yang terhormat. Yang terhormat itu adalah profesinya. Orangnya, cuman dia sama Tuhan yang tahu.
Cuman dia dan keluarga deketnya doang yang tahu. Sampai sini nangkep maksud saya ya. Alkitab gak pernah mendefinisikan honor sebagai hasil dari gini. Satu kali dia misalnya kemarin tuh ada bencana di Sumatera. Nyumbang 500 miliar misalnya. Tidak berarti dalam satu perbuatan besar atau lewat satu momen-momen yang heroik gitu. Momen-momen yang wow gitu. Dan jadi membuat orang itu sebagai identitasnya sebagai terhormat. Tapi hidup yang terhormat dibuktikan lewat tindakan-tindakan yang dilakukan secara konsisten. Perilaku-perilaku yang dilakukan secara konsisten. Karakter-karakter yang keluar secara konsisten. Baik dilihat orang maupun gak dilihat orang. Baik di depan umum maupun cuman sama suaminya, cuman sama istrinya, cuman sama keluarganya. That is honor. Kita lihat dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Apa yang kelihatan sama mata manusia, yang menurut manusia keren, yang menurut manusia layak, yang menurut manusia terhormat. Tapi kata Tuhan apa? Aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Siapa yang tahu hatimu? Siapa yang tahu kedalaman hatimu? Cuman kamu sama Tuhan. Bahkan kadang-kadang seringkali dalam momen hidup kita bahkan gak ngerti isi hati kita sendiri. Kita bahkan galau sendiri, bingung kenapa ya gue begini ya, kenapa ya. Dan yang ngerti cuman Tuhan. Yang bikin seseorang terhormat tadi saya katakan bukan perbuatan sekali. Sekali besar, gede. Atau misalnya sacrifice yang sesaat. Tapi gimana Tuhan hidup dan terdisplay dan nampak dalam kehidupannya setiap hari. Makanya kita mengenal istilah imago Dei. Gambar dan rupa Allah, image-nya Allah. Honor bukan hasil pencapaian, tapi assignment, pemberian dari Tuhan. Sejak semula manusia diciptakan, Tuhan udah bilang, bahkan sebelum manusianya ada, di idenya Tuhan, di kepalanya Tuhan udah bikin, baiklah kita menciptakan manusia itu imago Dei. Menurut gambar dan rupa kita. Sebelum manusianya ada, Tuhan udah tetapin. Sebelum dibikin, Tuhan udah bikin blueprintnya. Waktu masih proposal, kita udah diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Imago Dei, gambar dan rupa Allah. Jadi gini loh, the true honor itu bukan berasal dari kita. Tapi bukan kita yang ciptain, bukan kita yang bikin, bukan kita yang usahakan. Tapi gini loh, ingat pelajaran waktu kita IPA dulu SD, ingat pelajaran SD. Saya lupa, fisika, biologi, whatever it is lah. Bulan punya cahaya sendiri atau enggak? Sekolahnya banjir ya. Bulan punya cahaya sendiri atau enggak? Enggak punya. Terus kalau malam-malam kita lihat ada bulan, purnama, besar, bersinar, dari mana cahayanya? Dari matahari, dipantulkan dari matahari. Nah kita tuh kayak bulan gitu loh. Kita tuh sinarnya kita, kehormatannya kita, siapa kita, kemuliaan yang kelihatan di depan orang, itu bukan dari kita. Kita tuh kayak bulan gitu. Kalau nggak ada cahaya matahari ya nggak kelihatan. Kalau nggak ada cahaya matahari yang memantulkan kepadanya, yang bersinar kepada bulan dan bulan itu memantulkannya kepada bumi, ya kita bukan siapa-siapa. Serbuk jus kita. Kita nggak bisa apa-apa. Kehormatan itu, sinar itu nggak pernah, it's never our effort. Nggak pernah. Alkitab bilang perbuatan baik kita kayak kain kotor kok. Kayak kain kotor, kayak pencucian kotor yang udah demek tuh. Tuh perbuatan baik kita kayak kain kotor. Jadi bicara soal honor, kita mesti menyadari dulu nih. Bukan kita berusaha, oke, bulan ini Kerinduanku Church bicara soal honor. Tema tahunannya honor and gratitude. Sebagai kace garis keras. Aku akan, santai dong. Sebagai kace garis keras, aku akan berusaha hidup yang terhormat. Terus kalau ketemu orang suaranya direndah-rendahin gitu. Shalom, selamat pagi. Terus kemana-mana pakai blazer, pakai jas. Kaos, mbak, kaos, buang semua. Saya hidup terhormat, pakai jas, pakai jubah, heboh banget mau kemana? Bicara soal honor adalah kita memantulkan cahayanya Tuhan. Gini, makanya Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 bilang gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam
kamu. Yuk, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apapun. Saudara pernah lihat pohon yang kalau daunnya copot, rantingnya copot, jatuh ke bawah, awal-awal masih hijau ya. Tapi diamin coba. Lama-lama kuning, coklat, kering dan mati. Di luar dia kita gak bisa bikin apa-apa. Gini loh, kita berbuah. Berbuah itu bukan tugasnya ranting. Halo. Firman Tuhan bilang, aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Kita nih ranting nih, sadar dulu nih identitas kita nih. Kita nih ranting. Berbuah itu bukan tugasnya ranting. Balik lagi pelajaran biologi. Kalau yang berbuah itu semua sumber nutrisinya dari batang pohonnya, dari akarnya. Nutrisinya diambil dari sana, tugasnya dia ranting cuma menyalurkan. Beban untuk berbuah bukan tugasnya ranting. Tugasnya ranting supaya bisa berbuah gimana? Nempel. Jangan dipotek, jangan kena angin dia copot. Tugasnya ranting adalah nempel. Selama ranting itu nempel, ranting itu tetap hidup dan akan berbuah. Hello. Selama kamu dan aku tetap nempel sama Tuhan, kita pasti berbuah. Jadi kita tuh gak usah pusing mikirin buahnya. Yang pusing mikirin buahnya itu tugasnya pokok anggurnya. Yang rawatnya, Tuhan yang nyiraminnya. Tugasnya kita nempel sama Tuhan. Nothing else. Tugasnya kita nempel sama Tuhan. Selama kita nempel sama Tuhan, that honor ngalir dalam hidupmu. Amin. Hidup yang terhormat, kamu gak perlu usahain untuk aku adalah orang yang terhormat. Aku hidup sebagai orang yang terhormat. Gak perlu kayak gitu, automatically ngalir. Orang pasti lihat, orang pasti rasain. Amin. Saya kemarin lihat di Instagram saudara, ada sebuah ilustrasi dari seorang hamba Tuhan di luar negeri saudara. Saya akan coba parafrasenya buat saudara. Nih pagi-pagi minum susu saudara. Saudara tahu karena gak di endorse jadi mereknya kita balik ya. Saudara tahu dalam susu ada banyak nutrisinya ya. Ada coba saya baca nih, nutrition facts. Ada vitamin dan mineral, vitamin A, C, D3, K, B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotin, kolin, kalsium, seng, magnesium, fosfor, selenium, kalium. Wow, best. Ada protein, ada kalsium dan lain-lain. Kita tahu susu banyak nutrisinya. Isinya baik. Bagaimana caranya? Susu ini, semua kebaikan ini anggaplah Tuhan. Maksudnya bukan kita nyembah susu, bukan. Tapi ilustrasi. Semua kebaikan, semua hal yang baik, semua yang indah, semua yang mulia, semua yang disadap didengar, itu semua datangnya dari Tuhan. Anggaplah susu ini. Banyak nutrisinya, oke? Tuhan kasih kita caranya Tuhan menyatakan kebaikannya, mencurahkan itu semua buat kita. Mencurahkan segala kebaikannya buat kita. Lewat apa? Dia kasih keluarga. Dia kasih pekerjaan. Dia kasih finansial. Dia kasih berkat secara materi, dia kasih kesehatan, dia kasih teman-teman, komunitas yang baik, dia kasih gereja, lembaga untukmu, dia kasih koneksi-koneksi buat kamu. Supaya apa? Supaya kita merasakan semua kebaikannya Tuhan. Sumbernya dari Tuhan semua. Nih anggaplah si sedotan ini. Sedotan ini nih semua nih, keluarga, pekerjaan kita, komunitas kita, semua nih saluran berkatnya Tuhan. Selama kita taruh semuanya di dalam Tuhan, kita nikmatin kebaikannya. Amin. Kita mengecap kebaikannya. Anaknya pagi-pagi minum susu ya saudara. Maaf. Kita mengecap semuanya, kebaikannya, benefitnya. Semua tadi yang saya bacain tuh masuk dalam hidup kita. Tapi kemudian terjadilah kita berpikir kita fokus sama si sedotannya. Kita berpikir sedotannya ini yang ngasih kita semuanya. Kita mulai lepasin. Kita lupa. Fokus kita sama sedotannya.
Awal-awal masih ada sisa nih, beberapa tetes di sini. Saya masih kecap manisnya, gurihnya. Lama-lama habis. Semakin saya berusaha, semakin kering. Gak dapat apa-apa. Semakin saya berusaha, apa yang salah ya? Apa yang salah dari diri saya ya? Apa yang salah dari keluarga saya ya? Apa yang salah dari istri saya? Kok nggak lagi seperti dulu ya? Kok dia berubah ya? Kok nggak oke lagi ya? Kok bisnis saya gagal ya? Semakin kita berusaha fokus sama ini, semakin kita nggak dapet. Semakin kita nggak dapet. Terus kita berpikir, kayaknya udah salah deh sedotannya. Kayaknya sedotannya udah rusak deh. Kayaknya keluarga saya udah nggak bener deh. Kayaknya saya udah gak cocok sama istri saya. Kita udah beda. Sering dengar gak alasan orang bercerai karena udah gak cocok lagi? Kok bisa? Kok bisa gak cocok lagi? Emang gimana ceritanya bisa gak cocok lagi? Mulai berpikir istri saya berubah. Suami saya berubah. Anak-anak saya udah gak bener. Bisnis saya nih kayak ada kesalahan di sini nih. Kita berpikir untuk ganti sedotannya. Sedotannya kita ganti. Tapi kita tetap gak nempel sama sumbernya. Mau sampai kapanpun akan tetap gak dapet apa-apa. Gimana caranya supaya kita bisa kembali mengecap kebaikan itu? Tempelin lagi sedotannya pada kotak susu ini. Kau rasakan lagi kebaikannya. Engkau tahu bahwa yang salah bukan sedotannya. Tapi karena kita gak lagi menempelkan keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, keuangan kita, anak-anak kita, masa depan kita pada sumbernya, pada pokok anggurnya. Sampai sini nangkep maksud saya. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Andrew Murray dalam buku Abide in Christ bilang gini, ranting tidak memikul beban buah. Pokok anggur yang memikul ranting dan seluruh buahnya. Tugas kita bukan berusaha berbuah, tapi berusaha tetap melekat. Amin. Your honor will come, will display to other people ketika kita melekat sama Tuhan. True and consistent identity. Identitas kita ketika kita nempel sama Tuhan. Amin. Poin yang kedua. Grace and honor in practice. Displaying God's glory. Mendisplay, memancarkan kemuliaannya Tuhan. Honorable identity is lived, not only claimed. Identitas yang terhormat, hidup yang terhormat itu dihidupin secara nyata, secara aktif, konsisten setiap hari. Bukan cuma diomongin, bukan cuma diklaim. 1 Petrus 2, 11, 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ketika Rasul Petrus menulis surat ini kurang lebih kalau saya nggak salah sekitar 7-8 tahun sebelum Kaisar Nero lagi gila-gilanya. Saudara pernah dengar soal Kaisar Nero ya? Kaisar raja yang terkenal yang paling jahat sepanjang sejarah kekaisaran Romawi. Dia benci banget sama orang Kristen, dia membakar kota Roma dan dia bilang itu perbuatannya orang Kristen. Dia benci banget sama orang Kristen di Koloseum, di kota Roma tuh yang bangunan yang udah miring tuh cowok itu. Di Koloseum dia mengadu orang-orang Kristen, martir-martir sama singa untuk jadi tontonan. Orang-orang Kristen tubuhnya ditusuk, ditombak, di-impaled gitu, terus dibakar untuk penerangan kota. Dia benci banget sama orang Kristen. Dia sangat-sangat dan emang rada-rada error gitu, emang sadis banget lah pokoknya, psycho lah. Rasul Petrus mengingatkan in advance kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang percaya. Miliki cara hidup yang baik di tengah orang-orang bukan Yahudi. Supaya kalau nanti mereka fitnah kamu sebagai orang gak benar, mereka orang-orang lihat. Saudara tahu pada masa itu yang membela orang-orang Kristen mula-mula, gereja mula-mula, bukan pemerintahnya. Tapi warga, rakyat
orang-orang yang dibawa ke Kaisar Romawi. Karena kenapa? Karena dalam berinteraksi sosial mereka satu sama lain. Orang-orang itu lihat kayaknya gak mungkin deh orang-orang Kristen lakuin kayak begini. Gak mungkin deh gereja mula-mula ngebakar kota. Gak mungkin deh orang-orang, mereka dikatakan, mereka difitnah kanibal. Kaum kanibal. Karena kenapa? Karena dalam mereka perjamuan suci. Dikatakan tubuh dan darah Yesus. Mereka dibilang kaum yang apa? Penyuka sesama jenis. Karena ada ayat firman Tuhan, aku memberikan ciuman kudus. Kayak gitu. Jadi supaya ketika kita berbuat baik sama orang lain tuh lihat kayaknya gak mungkin deh. Sejahat itu. Ketika orang lain fitnah kita, ngomong kita yang gak benar, orang lain bisa menjadi saksi buat kita. No, gue tahu dia kok. Orangnya baik kok. Orangnya bener kok. Gak aneh-aneh kok. Murah hati kok. Sampai sini nangkep maksudnya ya. Orang Kristen pada masa itu gini, dunia tidak diyakinkan oleh argumen yang keras gitu loh. Yang ngotot, yang keras, yang marah-marah. Tapi lewat hidup yang kelihatan, yang berintegritas, yang bermartabat. Itu hidup terhormat tuh kayak gitu. Hidup terhormat tuh kayak gitu. Di depan orang, gak dilihat orang, sama. Di social media dengan realnya, sama. Tapi minimal-minimal, kita di social media kan pakai filter kan? Minimal-minimal kan pakai filter. Kalau ketemu edan beda banget gitu. Dunia melihat apa yang gini loh. Mereka tuh lihat, mereka tuh bisa ngerasain dampaknya kita ada di tengah-tengah mereka. Sekarang kita kalau di tengah-tengah komunitas, teman-teman kita tuh malah senang sama kita. Malah kayak, kalau lu gak ikut kita gak jadi pergi deh. Atau justru sengaja cari jadwal yang pas kita gak bisa. Kalau teman-teman mau pergi, jangan hari Minggu. Si Binsar gak bisa kalau hari Minggu. Pelayanan dia. Cari lain deh, hari lain lu bisanya kapan Binsar? Atau justru mereka bikin grup lain, WA grup yang gak ada Binsarnya. Terus janjian, Minggu aja jadi dia gak ikut. Dia pasti gak bisa kalau Minggu. Orang lain tuh bisa ngerasain loh. Orang lain tuh bisa tahu bagaimana hidup kita dan apa dampak apa yang bisa kita kasih buat mereka. Kehormatan itu sebuah kode etik yang dikasih sama Tuhan. Yang diuji, kode etik itu diuji kan. Seorang dokter yang menjaga kode etik kedokterannya. Diuji ketika tantangannya datang. Ketika kalau misalnya psikolog misalnya, kode etiknya apa? Dia gak boleh ceritain masalah kliennya. Diuji ketika ada masalah yang seru banget nih. Justru kehormatan itu diuji melalui apa? Melalui kesetiaan jangka panjang. Tadi saya bilang di awal, bukan one time event gitu loh. Tapi secara konsisten jangka panjang, diuji secara jangka panjang. Hidup terhormat sesuai firman Tuhan tuh gini loh. Meng-attract orang pada Kristus. Saya garis bawahi. Hidup yang terhormat, honorable life, meng-attract orang lain kepada Yesus. Contohnya gini, dalam 1 Samuel 17, ketika Daud siapa Daud? Daud bukan siapa-siapa ya, dia cuman gembala. Mending gembalanya menggembalakan banyak gitu, ratusan, ribuan ekor kambing domba. No, Alkitab bilang cuma 2-3 ekor kambing domba ayahnya. Anak bungsu, anak muda, usia kurang lebih 16-17 tahun. Gembalain gak banyak lagi, 2-3 ekor. Bukan siapa-siapa, bukan keluarga siapa-siapa. Kemudian Daud ngalahin Goliat. Di saat satu bangsa Israel ketakutan, anak kecil ini, anak bocah ini, anak teens di atas lantai 6, turun ngalahin Goliat, raksasa, panglima perangnya orang Filistin. Saul ketika saudara lihat di Alkitab saudara, saya nggak masukin ayatnya karena takutnya terlalu panjang. Saul tanya sama orang-orang, anak siapa dia? Yang ditanya bukan siapa tuh Daud. Yang ditanya anak siapa dia? Seorang orang bilang gak ada yang tahu. Sampai akhirnya ketika Saul ketemu langsung dengan Daud, Saul bilang, anak siapakah engkau? Di situ Daud dapat kesempatan untuk membesarkan nama bapaknya, anak Isai. Bapaknya get credit karena apa yang dilakukan oleh anaknya. Orang-orang perhatiannya kepada bapaknya. Karena kenapa? Orang mau lihat dididiknya gimana ya? Berani loh, satu bangsa ketakutan, rajanya aja ketakutan, anak ini berani. Bapaknya gimana ngajarin dia? Sama kan kita kalau lihat ada anak yang kurang ajar,
Kita pasti otomatis kita mikir gini, di rumah diajarin apa sih sama bapaknya? Emaknya ngajarin apa sih? Tapi kalau kita lihat ada anak yang sopan, baik, yang kita tanya ada, gimana cara bapaknya ngajarin dia ya? Halo. Di sini saudara ada satu anak muda. Saya tadi belum izin sama dia dan juga sama bapaknya, jadi saya samarkan aja identitasnya. Sebut saja Mawar. Saya anak ini menurut keyakinan saya, anak ini baik banget. Sopan, baik, padahal harta punya. Papanya juga orang yang punya koneksi kepada pemerintahan dan di bisnisnya juga oke. Tapi anak ini baik, sopan, bener-bener ampun sopan, pelayanan dari kecil. Suatu waktu saya ada momen untuk ngobrol sama anak ini, yang saya tanya apa? Mau nanya dong, papa mama tuh ngajarin kamu gimana sih? Kamu tuh punya segala-galanya loh. You have all the access in life. Kamu punya berbanyak fasilitas. Papa mama ngajarin apa sih? Dia cerita tuh, papa mamanya begini, oh papa mama selalu ada waktu kak buat liburan sama kami kak. Sekalipun papa mama sibuk harus kerja keluar kota, tapi kalau liburan kita selalu kak rame-rame, anak-anak semua lengkap. Kadang papa yang nyamperin kami kak. Ya itulah semua mengalir lah cerita-cerita itu. Tapi apa maksud saya? Ketika kita bertemu, ketika orang melihat kita, orang diberkati dengan hidup kita, orang melihat kita kayak enak ya ketemu sama nih orang ya, rasanya beda ya. Kalau ngomong sama dia nih kayaknya kita nih nyambung ya, enak ya, nyaman ya. Gue diberkati nih kalau ketemu sama dia. Pasti ujung-ujungnya nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Orang akan lihat kamu percuma pakai kalung salib segede-gede gaban. Tapi perbuatan kita gak jadi teladan buat orang lain. Gak usah pakai kalung salib mendingan. Halo. Tapi biar semua atribut-atribut kerohanian kita tuh hidup gitu loh. Amin. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan apa? Teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya dia. Jejaknya Yesus. Jejaknya Kristus. Supaya kita mengikuti jejaknya dia. Yang meninggalkan teladan siapa? Kristus itu sendiri. Saudara, dalam ayat ini pakai bahasa Yunani. Kata teladan pakai kata hupogramos. Secara harfiah artinya contoh tulisan di bawah. Pola huruf yang dipakai untuk anak belajar nulis. Kayak tracing gitu. Kayak tracing. Atau kalau zaman dulu tuh jadi gurunya nulis di atas kertas, di atas papirus, di atas kertas. Kemudian dia ambil satu kertas, ditaruh di atasnya. Ngerti ya? Jadi ini tulisan gurunya ditaruh di atasnya. Muridnya disuruh ngikutin tulisannya. Untuk belajar. Jadi maksudnya apa? Teladan itu maksudnya ikutin plek-ketiplek kayak gitu. Ikutin plek-ketiplek. Tracing aja apa yang dilakukan oleh Yesus. Kristus telah meninggalkan hupogramos. Kristus telah memberikan hupogramos. Udah kasih tulisannya. Tugas kita tinggal ngikutin jejaknya. Following his path. Ikutin apa yang udah dia lakukan. Jadi Yesus tuh bukan hanya sekedar cerita gitu loh. Bukan hanya sekedar ilustrasi. Tapi dia tuh gini loh. Kristus itu adalah sebuah pola. Yang plek-ketiplek, yang presisi, yang tepat. Dan kita sebagai kita katanya apa? Orang apa? Kristen. Saudara tahu Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Jadi kalau kita berani mengklaim diri kita sebagai seorang Kristen, seyogyanya kelakuan kita, hidup kita, pola pikir kita, perkataan kita, perbuatan kasih kita mengikuti apa yang Kristus lakukan. Kristen, pengikut Kristus. Ada kaum Gus Durian kan, yang pola pikirnya, nilai-nilainya mereka ngikutin Gus Dur. Ada Marxisme, cara dia memandang sistem ekonomi, keuangan, kapitalisme dan lain-lain semua ngikutin Karl Marx. Pola pikirnya Karl Marx. Kalau kita bilang we are Christians, pengikut Kristus, pola pikir kita, perbuatan kita, cara kita mengasihi orang lain, cara kita memberi kepada orang lain, cara kita memandang orang lain ini bukan hanya setara sama kita atau lebih baik loh. Tapi terlebih di atas segalanya, yang di bawah kita. Yang kalau menurut standar dunia tuh berdosanya minta ampun gitu. Gak ada obat gitu.
Tapi bagaimana cara kita memandang mereka? Sama seperti bagaimana Kristus pandang mereka. Makanya ada lagu gini kan, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Ayo yang tahu lagu ini sama-sama nyanyiin yuk. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku mata seperti matamu. Lihat orang lain itu sebagai tuaian. Bukan orang yang pantas diinjak, yang pantas dihina, yang pantas digosipin, tapi sebagai tuaian. Sama seperti Tuhan memandang kita. Emang kita udah bener? Bukankah dia memandang kita dengan belas kasihan? Halo? Amin. Lanjut yuk, kita masuk dalam poin yang ketiga. Full of grace and mercy. Hidup yang terhormat, an honorable life, full of grace and mercy. Penuh dengan kasih karunia, penuh dengan belas kasihan. Mazmur 15 ayat pertama sampai yang kelima. Sama-sama kita baca yuk, berganti-gantian. 3, 2, 1. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ayat yang ketiga. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Ayat keempat, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, ouch. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian, tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Everything having to do with honor has to do with how I treat other people. Ngomongin soal honor, ngomongin soal kehormatan, bicara soal bagaimana saya memperlakukan orang lain. Tapi balik lagi, bukan dengan usaha kita, tapi karena kita menyalurkan nutrisi dari Tuhan tadi tuh. Kasihnya dari Tuhan tadi. To consider myself an honorable person is not other people treat me, but how I treat other people. Mau bilang hidup kita terhormat, diri kita terhormat, kita orang yang terhormat. Bukan masalah bagaimana orang lain boleh memperlakukan kita nggak adil. Orang lain boleh memperlakukan kita semena-mena. Orang lain boleh menilai kita dari penampilan. Tahu kan? Kita nyari kerja aja ada syaratnya apa? Berpenampilan menarik. Menarik buat siapa? Menarik keledai. Menarik buat siapa? Menarik tambang. Berpenampilan menarik. Orang tuh ngelihat bukan dari bagaimana orang ngelihat kita. Tapi bagaimana kita melihat orang lain. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Satu yang menarik, saudara, saya pengen ajar saudara sedikit. Dalam Mazmur 15 ayat yang ketiga tadi. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Frasa ini pakai bahasa Ibraninya adalah lo ragal al leshono. Bahasa Ibraninya, lo ragal, lo itu artinya tidak. Ragal, nah ragal ini asal katanya adalah regel. Yang artinya kaki. Jadi asal katanya tuh kaki. Maksudnya gimana? Jadi ragal secara literally artinya berjalan mondar-mandir. Jadi kalau dikaitkan sama ini nih tadi nih. Lo ragal al leshono. Leshono itu artinya lidah saudara. Leshono itu artinya lidah. Jadi artinya gini. Orang yang gak naruh kaki di lidahnya. Lidahnya gak jalan-jalan kemana-mana. Lidahnya gak, tahu maksudnya? Kiasannya. Gak ngomong kemana-mana. Tukang ngomongin orang. Tukang nyebarin berita. Sumber informasi terpercaya. Lo ragal. Gak memberi kaki pada perkataan. Aktivitas yang dilakukan sengaja. Berulang-ulang.
untuk menyebar. Gini loh, yang dikatakan fitnah di sini tuh bukan hanya berarti berita bohong. Bisa jadi benar. Tapi motivasinya apa? Bisa jadi benar, tapi disebarkannya dengan maksud yang jahat, dengan pengen efeknya menjatuhkan, mempermalukan dan merusak reputasi orang lain. Saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya juga mikir gitu loh, mereflek gitu. Saya juga bertobat, saya juga minta ampun sama Tuhan. Ada beberapa momen dalam hidup saya di masa lalu, saya berpikir kayak ini kan bener. Kan ini bener. Ini fakta, kita suka gitu kan. Udah lu jadi kalau ada teman kita bilang, lu gosipin orang mulu, gue gak gosip, fakta. Suka gitu ya kita ya. Nah, saya melihat perempuan-perempuan udah mulai tersenyum. Kita suka gitu ya. Gue gak gosip, kita gak gosip. Kita lagi ngomongin fakta, terus kita balut rohani. Biar kita doain. Ya, taruhan nama saya, siapa yang doain sih? Orang yang boleh diam dalam kemah Tuhan adalah orang yang tidak menjadikan informasi sebagai alat dia untuk berkuasa. Gue punya berita nih. Kan kita kalau dalam pergaulan yang ada gitu kan, ada kayak job desk-nya masing-masing kan dalam pertemanan kan. Si A pasti bawa berita dari dia pasti akurat punya, seru-seru punya. Si B yang ikut bumbuin. Si C yang tulalit. Hah? Ngomongin siapa sih? Orang yang tidak menjadikan informasi sebagai alat kuasa, yang tidak mengelola cerita buat kepentingannya pribadi, dan tidak merasa berhak untuk nyebarin berita aib orang lain. Lo ragal al leshono. Makanya 1 Korintus 13 ayat 7 bilang begini, ia menutupi, bicara soal kasih. Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu bla 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 bla. Ayat yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi gini loh, kalau kita dengar sesuatu, berhenti di kita. Ya, mulai hari ini ya, kita sama-sama ya, kita sama-sama bertobat ya. Kalau kita dengar sesuatu, berhenti di kita. Kalau nggak ada impactnya apa-apa gitu loh. Kalau cuman gosip-gosip dari orang lain, dari pergaulan sebelah, dari grup arisan sebelah, berhenti di kita. Jangan kita pass on ke orang lain. Dalam Mazmur 15 ayat yang ketiga tadi lanjutannya. Dan tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Kata menimpakan celah saudara, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya pakai kata reproach. Atau Ibraninya itu tuh, cerpa. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris reproach. Kata reproach itu dipakai kalau ini nih, kalau pemanen gitu, petani atau tukang kebun atau apa sih namanya, petani gitu. Dia ngulitin pohon atau ngambilin buah-buahnya, memanen buah-buahnya. Sampai pohon itu botak, sampai gak ada buahnya lagi. Pakai kata itu, menimpakan celah. Nih, di musim gugur, petani itu ngambil semua buah sehingga dahan pohon itu telanjang. Ini gambaran mencela atau memfitnah sesama. Dalam tanda kutip, mohon maaf, menelanjangi orang lain. Menguliti perbuatannya. Nelanjangin orang lain. Supaya apa? Supaya kita merasa lebih baik. Supaya kita merasa lebih terhormat. Enggak. Hidup kita enggak jadi lebih terhormat ketika kita menguliti perbuatan orang lain, menelanjangi perbuatan orang lain. Kita semua sama-sama butuh kasih karunia Tuhan. Ya, kita semua sama-sama butuh belas kasihan Tuhan. Ketika kita melakukan itu saudara, kita merampok martabat orang lain demi apa? Demi memuaskan lidah kita. Jadi gini loh, motivasinya dulu apa nih? Motivasinya dulu apa? Bukannya gini loh, bukannya misalnya engkau tahu ada pelanggaran serius di kantor. Terus kamu diem-diem aja, udahlah gue gak usah ngomong lah. Motivasinya apa? Yang dicela di sini adalah ketika motivasinya untuk kita tuh merasa terhormat gitu. Untuk kita merasa lebih baik dengan kita ngejelekin orang lain. Nangkep maksudnya ya? Dengan kita merasa kita lebih baik, kita merasa self-righteous, lebih kudus, lebih benar, lebih suci, lebih lurus. Ketika kita bongkar aibnya orang lain. Gue mah gak kayak dia. Di situ. Jadi bukannya dengan maksud yang baik.
untuk jagain perusahaanmu supaya nggak rugi, untuk jagain gerejamu supaya tetap benar, bukan itu. Tapi untuk yang motivasinya adalah untuk ngejatuhin, ngejelekin, ngebongkar. Lidahnya jalan-jalan supaya diri kita merasa lebih baik. Lihat ya. Dalam Kejadian 9, 20-23. Saudara ingat peristiwa ketika Nuh habis selesai banjir besar. Kemudian Nuh menjadi petani anggur. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, anaknya ada 3 ya, Sem, Ham dan Yafet. Ham, bapak Kanaan itu melihat, dia lihat kecelaan bapaknya. Dia lihat hal yang memalukan dari ayahnya. Dia tahu, dia lihat. Berarti benar gak? Nuh benar dalam kondisi mabuk dan telanjang. That's true, itu betul. Tapi Ham melihat itu, dia ceritain sama saudara-saudaranya di luar. Dan sesudah itu, ini perbedaannya, sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain, membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu berjalan mundur. Sem dan Yafet gak mau melihat itu. Sem dan Yafet nutupin, dia jalannya mundur, makanya Alkitab menegaskan jalan mundur. Dan membentangkan kain pada bapaknya, dia tutupin. Dia gak mau lihat, dia gak mau ikut campur, dia tutupin. Dan menutup aurat ayahnya sambil berpaling muka. Sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. 2 respon terhadap kelemahan orang lain. Kita belajar hari ini. Responnya Ham menunjukkan spirit of dishonor. Responnya Ham. Dia lihat ketelanjangan kelemahan ayahnya. Dia ceritain. Dia mengekspos kelemahan bapaknya dan mempermalukan. Padahal kan kalau misalnya Ham melihat dan dia lihat, aduh, dia ambil kain, dia tutupin. Ceritanya akan beda. Sem dan Yafet nggak tahu. Nuh aman. Akan beda ceritanya. Tapi responnya Ham, dia lihat, dia ngomong, dia ceritain. Responnya Sem dan Yafet is a response of honor. Dia ngambil kain, taruh di bahu dan jalan mundur, berpaling muka. Dia menolak untuk melihat dan memilih untuk menutupi. Saudara lihat, saya akan tutup dengan ini. Peristiwa ini mirip sama ketika Yesus diperhadapkan kepada perempuan yang tertangkap basah berzina. Alkitab menarik di highlight tertangkap basah. Berarti kondisinya apa pada masa itu? Perempuan ini dibawa ke publik di tengah kondisi dia paling memalukan. Mungkin bajunya masih belum terpasang sempurna. Dan perempuan-perempuan pada masa itu kan harus nutupin rambutnya. Ini rambutnya terbuka. Lagi dalam kondisi yang paling memalukan. Aib yang paling memalukan. Dibawa kemana? Alkitab bilang ke bait Allah. Diseret tuh perempuan dalam kondisi yang masih aur-auran. Diseret dibawa ke bait Allah. Banyak orang di sana, ada Yesus di situ. Tujuannya orang Farisi pengen mencobai Yesus pertama, mempermalukan perempuan ini. Orang Farisi mengekspos ketelanjangan perempuan itu. Orang Farisi pengen ngancurin dia untuk mereka kelihatan suci. Mereka kelihatan pemegang teguh hukum Taurat. Mereka kelihatan benar. Dibawa ke bait suci, diadili. Weh, ya kan? Kayaknya tindakan-tindakan yang heroik gitu ya. Tapi Yesus ketika ditanyain, gimana nih menurut hukum Musa kita rajam sampai mati nih. Kalau kamu gimana nih? Gimana nih Yesus nih? Guru, Rabi, gimana nih? What should we do kepada perempuan ini? Tapi Yesus, Alkitab bilang apa? Yesus malah jongkok, nulis di tanah. Nulis di tanah artinya apa dia? Nunduk. Dia nunduk, nulis di tanah. Yesus mengalihkan sorotan dari dosa perempuan itu, dia alihin, dia pentalin. Yang tadinya orang fokusnya sama dosa perempuan ini, Yesus fokus kayak kasih kaca ke depan muka mereka. Ngaca. Ya udah, kalau menurut hukum Musa kayak gitu, ya udah, rajam aja, lemparin aja. Siapa yang gak berdosa duluan, lemparin duluan, go ahead. Saya izinkan. Terus habis itu ada yang lemparin? Gak ada.
Dan kemudian yang menarik ini saudara. Yesus bangkit, Yohanes 8 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu kepadanya, dia bilang apa? Hai perempuan. Kita highlight kata hai perempuan di sini. Saudara ingat momen ketika Maria, ibunya Yesus di perkawinan di Kana, ketika yang punya pesta kehabisan anggur, Maria cari Yesus. Terus kemudian Yesus ngomong apa sama Maria? Hai perempuan, ngapain di sini? Apa urusanmu? Kalau kita bacanya dengan konsepnya kita di masa sekarang, dengan bahasa Indonesia yang ditulis, kita pikir kayak kok Yesus kasar banget ya sama mamanya. Kan bisa bilang, kenapa mah? Kenapa nyonya? Kenapa ibu? Tapi kok Yesus ngomongnya hai perempuan? Kita menganggap itu satu hal yang kok kasar ya? Kok rude ya? Tapi saudara kita harus kembali ke bahasa aslinya. Kata yang dipakai di sini di Yohanes 8 ayat 10 pakai kata gunai. Gunai, ini dia, gunai. Ini adalah bentuk sapaan formal. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kira-kira walaupun kita nggak bisa menyetarakan karena kita beda konteks, beda budaya. Kira-kira tuh sama kayak madam. Kayak nyonya. Kita tahu dalam bahasa Indonesia madam, nyonya adalah sebutan untuk tinggi, terhormat, sebutan yang terhormat, tuan dan nyonya. Sebutan yang terhormat. Yesus pakai kata gunai. Ini kata yang sama yang dipakai ketika Yesus ketemu dengan Maria di perkawinan di Kana. Gunai, madam, nyonya. Ini sebenarnya nggak nyambung sama khotbah ini tapi sedikit informasi aja buat saudara sekalian. Kemarin waktu kita ke Israel bulan November diceritain sama guide-nya. Jadi kejadiannya gini, pesta di budaya Yahudi itu mereka nggak boleh campur antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki punya ruangannya sendiri, perempuan punya ruangannya sendiri. Dan tempayan anggur itu gede-gede saudara. Bukan kita bayangin kayak jar pitcher di Pizza Hut gitu bukan. Tapi segede-gede gini, tempayan dari tanah liat, besar. Kemudian yang punya pesta kehabisan anggur. Ini adalah sebuah hal yang memalukan lah buat keluarga. Dan keluarga ini keluarga kaya. Saya diceritain kemarin, Maria tuh udah ada duluan mempersiapkan pesta. Kita bercanda-bercanda kayak kalau orang Batak bilangnya marhobas. Jadi keluarga hula-hulanya, keluarga dari pihak perempuan itu siapin acaranya duluan. Marhobas. Maria ada di sana. Pestanya berjalan. Laki-laki sendiri, perempuan punya ruangan sendiri. Maria dikasih tahu sama yang ngurusin acara. Maria kan marhobas tuh. Dikasih tahu, bu, anggur kita habis bu. Pusing dong, gimana nih? Maria tahu anaknya dapat melakukan sesuatu yang besar. Tapi pada masa itu budaya Yahudi mirip deh kayak orang Batak deh. Gak boleh sebut nama. Apalagi perempuan. Gak boleh disebut namanya siapa. Makanya jadi Maria tuh kayak karena ini situasi yang urgent, Maria udah deh gue masuklah dia ke ruangan laki-laki, tempat Yesus sedang berada di sana, di ruangan laki-laki. Yesus menjaga kehormatannya Maria sebagai seorang perempuan, makanya Yesus panggil Maria dengan gunai. Karena Yesus menjaga kehormatannya Maria. Maria seorang perempuan yang menerobos masuk ke areanya laki-laki. Sampai sini nangkep maksudnya ya. Makanya Yesus tidak menyebut dia dengan identitasnya sebagai ibu, sebagai namanya. Tapi disebut dengan madam. Karena Yesus menjaga kehormatan ibunya. Amin. Kata yang sama yang dipakai oleh Yesus ketika dia bertemu dengan perempuan yang ketangkap berzina. Hai gunai. Apa maksudnya? Yesus gak panggil perempuan ini dengan dosanya. Yesus gak panggil perempuan ini dengan kesalahannya, dengan pelanggarannya, dengan hal yang memalukan dia. Teman-teman pemusik boleh siap-siap yuk. Tapi Yesus mengembalikan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Dikembalikan kehormatannya. Dia tahu perbuatannya, di depan matanya perempuan ini sedang dalam kondisi yang memalukan, dalam ketelanjangannya. Tapi Yesus full of grace and mercy. Dia mengembalikan kehormatannya. Dia gak pandang dosanya. Kasihnya membalut perempuan ini. Kasihnya menutupi perempuan ini. Dia sebut dengan nyonya. Madam. Gunai. Gini loh. Jadi orang yang terhormat. Living an honorable life. Hidup yang terhormat. Kita melihat seseorang bukan dari kegagalannya.
Kita semua sama-sama orang gagal. Kita semua sama-sama butuh kasih karunia Tuhan. Kita semua sama-sama butuh belas kasihan Tuhan. Gak ada satu orang pun di sini yang gak butuh kasih karunia Tuhan. Ada yang gak butuh? Gak butuh pastor? Gak butuh. Apa itu kasih karunia? Gak. Saya dari kecil hidup saya gak pernah bikin dosa. Saya kudus, benar. Iya, kita berusaha, berjuang, hidup benar di hadapan Tuhan. Sebagai respon dari kasih karunia yang besar dalam hidup kita. Jangan salah nangkep nih. Halo kerinduanku church. Kita hidup baik sebagai respon. Karena kita udah diselamatkan. Kita hidup baik karena kita nempel sama pokok anggurnya. Maka kebaikannya Yesus ngalir ke dalam hidup kita. Dan orang lain bisa kecap buahnya. Amin. Semua kita sama-sama sepakat, sepaham di sini ya. Bukan perbuatan kita yang menyelamatkan kita. Bukan perilaku kita kepada orang yang menyelamatkan kita. Tapi kasih karunia Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Yang membalut kita, yang makein baju lagi untuk menutupi ketelanjangan kita. Dan dari situ kita nempel sama Tuhan. Maka hidup kita berbuah jadi berkat buat orang lain. Amin. Saudara diberkati sepanjang 1 bulan ini dengan khotbah tentang honor. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yuk. Sama-sama kita tutup Alkitab kita.